الصلاة والسلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maskur, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Matlaul Anwar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui presentasi usaha inkubasi bisnis pesantren, besar harapan kami kepada Bapak, Ibu untuk dapat memberikan saluran bantuan dana sebagai bentuk ibadah jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Pondok Pesantren Miftahul Huda Matlaul Anwar ini, semoga menjadi wasilah tegaknya Islam di muka bumi ini. Demikianlah pengantar yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Miftahul Huda Matlaul Anwar berada di Dusun Margorahayu, Desa Tambak Jaya, yang tren disebut Sanyir, di Kecamatan Waitenong, Kabupaten Lampung Barat. Mengapa Pondok Pesantren Miftahul Huda mengajukan permohonan inkubasi bisnis pondok pesantren? Untuk mencetak pengusaha sukses dari kalangan santri, maka dibutuhkan sebuah wadah sebagai tempat belajar dan berproses. Maka Pondok Pesantren Miftahul Huda Matlaul Anwar mengajukan sebagai pemohon inkubator bisnis pesantren sebagai branding pondok. Perlu diketahui bahwa Pondok Pesantren Miftahul Huda Matlaul Anwar sudah memiliki usaha bisnis kopi bubuk dengan brand Sholawat. Apakah manfaat bila pondok pesantren menerima bantuan inkubasi pondok pesantren? Manfaat inkubator bisnis ini bagi pondok kami adalah sebagai wadah bagi para santri dan lingkungan sekitar pondok untuk belajar berbisnis, saling sharing, dan berdiskusi seputar dunia bisnis. Manfaat lain adalah pondok bukan hanya belajar mengaji, tapi juga diajari keterampilan-keterampilan lain, salah satunya tentang dunia bisnis. Kebutuhan yang diperlukan dalam usaha bisnis bubuk kopi Sholawat antara lain adalah 1. Memilih biji kopi berkualitas, 2. Pensortiran, 3. Penjemuran dan pengupasan, 4. Pengeringan, 5. Sangrai, dan 6. Penggilingan. Tahapan akhir dalam proses pembuatan bubuk kopi adalah penggilingan. Setelah kopi digiling dan menjadi bubuk kopi, maka proses berikutnya adalah pengemasan dan pengepakan dengan takaran yang pas. Adapun alat yang paling dibutuhkan dalam inkubasi bisnis ini adalah pengadaan mesin pengupas kulit kopi basah, pengadaan mesin pencuci kopi, pengadaan mesin pengering kopi, pengadaan mesin pengupas kulit tanduk atau kulit ari kopi kering, pengadaan mesin pemilah biji kopi, pengadaan mesin gongseng kopi, pengadaan mesin giling kopi, pengadaan mesin pencampur kopi, pengadaan alat ukur kadar air kopi, pengadaan mesin pengemas kopi, pengadaan mesin sablon elektrik. Dalam berjualan kopi Sholawat yang menentukan pilihan lokasi yang tepat, strategis dan ramai, bisnis kopi Sholawat dapat ditawarkan ke toko, pasar, rumah makan, swalayan dan lainnya, dan bisa menggunakan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Untuk mengetahui besarnya persiapan modal yang diperlukan dan menghitung keuntungan yang didapatkan, maka perlu memperhatikan hitungan analisa usaha sebagai berikut. Biaya asumsi, biaya investasi, biaya operasional per bulan, yang total biaya tetapnya adalah Rp11.200.000 dan biaya variabel sebesar Rp11.111.000. Jadi, total biaya operasional, biaya tetap ditambah dengan biaya variabel sama dengan Rp29.311.000. Adapun keuntungan per bulan, total pendapatan dikurang dengan total biaya operasional 75 juta dikurang dengan Rp29.311.000 adalah Rp45.689.000. Jadi total investasi atau keuntungan sebesar Rp500 juta dibagi dengan Rp45.689.000 kurang lebih selama 11 bulan. Dengan ngopi bisa mengolah pikir, dengan bersolawat dapat syafaat. Yuk kita ngopi solawat, halal, nikmat, mantap. Terima kasih.